morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for... Halo adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah minggu melalui channel YouTube Pelkat PA GPIB Peniel Palembang. Sebelum mengawali ibadah ini, ada baiknya kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sebelum kita mengawali ibadah ini, kita akan berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih ya Bapa, kami kumpulkan kami anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu mengawali ibadah ini dan mengakhirinya Bapa. Tapi yang kita percaya bahwa dengan kuasa kasih-Mu, Tuhan nyatakan dalam kehidupan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 6. Kakak akan membaca yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca yang tercetak ke dalam. Demikian firman Tuhan. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau saja akulah telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin.
Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan berdoa untuk pembacaan Alkitab yang sebentar lagi akan dibacakan oleh salah satu teman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman yang akan dibaca sebentar lagi. Berkati Tuhan firman ini agar dapat kami renungkan dan dapat kami pahami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, Bunda jemput adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang menyusul sebuah orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu telah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang ini yang menghujat Allah? Siapa yang mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Nah seketika itu juga dia bangun dengan mereka mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang Bunda sayangi, pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitab kita pada pagi hari ini adik-adik sekalian dari Lukas 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26 tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam cerita Alkitab ini dikisahkan ada orang lumpuh. Ya, tentu adik-adik tahu orang lumpuh itu tidak bisa berjalan, hanya terbaring di tempat. Dan orang lumpuh ini adik-adik sekalian terbaring di atas kasur yang bisa digulung
atau bisa dipindah-pindahkan. Kasihan sekali adik-adik ya, dia tidak bisa bergerak, hanya terguling tanpa berdaya untuk berbuat apa-apa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, namun teman-teman orang lumpuh ini ingin sekali orang lumpuh ini disembuhkan. Oleh sebab itu, teman-teman orang lumpuh ini, adik-adik sekalian, ingin membawa orang lumpuh ini ke hadapan Tuhan Yesus. Dengan maksud apa adik-adik? Ya, dengan maksud agar Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, namun usaha teman-temannya untuk membawa orang lumpuh ini ke hadapan Tuhan Yesus tidaklah mudah. Teman-temannya bingung adik-adik ya, bagaimana cara teman-temannya ini membawa orang lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena ketika teman-temannya ini ingin membawa orang lumpuh tersebut, banyak sekali orang-orang yang duduk di tempat di mana Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan. Mereka bingung adik-adik ya, bagaimana caranya agar orang lumpuh ini dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, bisa dibayangkan adik-adik ya, orang lumpuh ini merasa sedih bagaimana dia bisa dibawa oleh teman-temannya agar dapat bertemu Tuhan Yesus. Namun perjuangan teman-temannya sangat kuat. Mereka mengangkat orang lumpuh tersebut melalui atap rumah. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana mereka harus mengimbangi untuk membawa temannya itu yang dalam keadaan lumpuh untuk naik ke atap rumah. Dengan usaha yang sedemikian, akhirnya adik-adik orang lumpuh tersebut dapat dibawa ke atap, dan pada saat diturunkan berteriaklah Tuhan Yesus, dosamu sudah diampuni, berjalanlah dan angkatlah tilammu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tahu Tuhan Yesus begitu mengasihi orang lumpuh ini, dan orang lumpuh ini begitu gembira adik-adik ya, karena dia sudah disembuhkan. Demikian juga atas usaha teman-temannya sehingga ia boleh dijamah dan bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik pernah merasakan sakit bukan? Ya, sakit itu tidak enak adik-adik ya. Kita lemah, tidak bisa kemana-mana, terbaring, tidak bisa bermain. Nah, pada saat kita sakit adik-adik ya, tentu orang tua kita akan membawa kita ke rumah sakit ataupun ke dokter untuk pengobatan. Namun selain pengobatan dari dokter, tentunya orang tua kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita disembuhkan. Karena tidak ada dokter yang lebih utama selain Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang dapat menyembuhkan penyakit kita. Nah adik-adik, dari pelajaran ini dapat kita ambil hikmahnya, bahwasanya apabila kita sakit atau apabila kita mengalami kelemahan tubuh, kita tidak boleh meminta kepada yang lain kecuali kepada Tuhan Yesus untuk penyembuhannya. Di samping kita berusaha juga untuk berobat, dan pada saat kita berobat, kita minum ataupun makan obat yang diberikan. Namun sebelum itu semua kita lakukan, kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar melalui obat-obatan yang kita makan dan kita minum, kita memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Demikian adik-adik cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Semoga cerita ini dapat kita petik hikmahnya bersama-sama,
bahwasanya dalam hidup ini kita hanya boleh mengandalkan Tuhan saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kembali kita akan bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada kesempatan pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian. Dalam rangkaian doa syafaat ini Bapa, kami berdoa bagi Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Inyoman Jepun, beserta seluruh keluarganya Tuhan. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan agar Bapak Pendeta dapat melayani jemaatnya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga bagi ibu dan anak-anak diberikan kesehatan dan kekuatan. Bapa, pada pagi hari ini juga kami berdoa bagi seluruh presbiter, pegawai gereja, tim IT, organis, pemandu lagu, dan seluruh pelkat yang berkenaan dengan kegiatan gereja. Tuhan memberkati kami semua Bapa, agar kami boleh memberikan pelayanan terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh pelayan-pelayan sekolah minggu ini Tuhan, agar mereka juga boleh diberi kesehatan dan mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik. Bapa, tak lama lagi kami akan memasuki bulan Desember Bapa, di mana bulan Desember itu kami akan memulai menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami, beri kami kesehatan Bapa, agar dalam bulan-bulan selanjutnya kami dapat lebih lagi dalam mengikuti IMPA ini Tuhan. Bapa, banyak yang akan kami mohonkan, namun sebelum kami tuturkan satu persatu, kami yakin dan percaya Tuhan lebih tahu. Oleh sebab itu Tuhan, dengar dan jawablah doa yang tidak sempurna ini Bapa, yang kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri, dengan menyanyi pujian "Hati yang Gembira Adalah Obat". Ayo semuanya kita bangkit berdiri.
Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, satu peran Bunda, apabila adik-adik sakit, ingatlah bahwa Tuhan yang hanya boleh menyembuhkan adik-adik. Oleh sebab itu, mintalah kepada Tuhan agar adik-adik dijamah dan disembuhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami dan juga bagi anak-anak kami dan juga bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Di ibadah tahun depan, Tuhan Yesus memberkati.